Assalamualaikum guys, halo YouTube hangat dari sekian begitu. Welcome back to my channel. Kali ini kita sedang dapat job buat itu ya, pamflet PBDB atau penerimaan peserta didik baru suatu sekolah. Dan saya ajarkan jangan biasa mulai dari nol, karena kita bisa memanfaatkan internet ya. Kita bisa download template-template yang sesuai pesanan. Ini kebetulan klien mengirimi contoh, saya nyari yang sesuai, dan kebetulan nah ini ada yang sesuai nih. Kebetulan kita bisa nyari jenjang usia tergantung jenjang sekolahnya. Kalau SMP desainnya yang nyari yang SMP, kalau SMA yang nyari yang SMA. Kalau desainnya SMA terus kita pakai desain TK ya nggak nyambung sih, meskipun kita banyak edit nantinya bisa, tapi tetap lebih mudah sesuaikan jenjangnya. Nyarinya gimana mas gitu? Nyarinya mudah banget, tinggal kalian ketik template PPDB, atau nanti kita suruh buat event apa, template apa gitu, gampang. Jadi kita jangan biasakan kalau dapat job itu memulainya dari nol. Meskipun mulai dari nol itu nanti bener-bener karya sendiri, mungkin lebih puas atau gimana ya, itu terserah kalian. Tapi kalau saya sih karena sibuk gitu, jadi kita mempermudah diri sendiri dengan mencarinya di internet, cari template, nanti kita tinggal edit-edit. Biasanya template ini disediakan beberapa format. Nah, cari format yang CDR atau Corel Draw, karena kita desain pakai Corel Draw gitu. Gampang kan teman-teman semuanya? Nah, terus setelahnya nanti kita tinggal tunggu di sini nih loading kan, download gitu, download file. Setelah kita selesai download file, kita tinggal sesuaikan sesuai pesanan, sesuai teks-teks yang dikirim oleh pihak klien atau pihak sekolah kayak gitu. Oke, kita cut aja di sini, kita langsung masuk ke editing. 1 2 3. Oke. Nah, di sini kan kalau udah templatenya kayak gini, kita tinggal ganti-ganti logonya, kita ganti, kita edit teksnya dan lain sebagainya. Misalnya TK PGRI, kalau kebetulan yang dapat job kita buka di sini SD Al Islam, SD apa ini? Kita ganti sesuai nama pesanan dari klien kayak gitu, gampang. Jadi teman-teman jangan biasakan memulai dari nol, tinggal cari di template, ini mudah banget, semua orang juga bisa kalau tinggal edit-edit kayak gini, sepertinya sih. Dan setelah itu kita edit semua sampai sesuai pesanan. Dan kenapa kita nyari template mempermudah diri sendiri? Karena biasanya sih kalau job-job yang resmi itu biasanya jelas ada revisi, biar nanti ketika revisi kita nggak terlalu down, nggak terlalu hilang semangat, nggak terlalu males gitu. Biar tetap semangat ngerjainnya, kita mempermudah diri sendiri dengan menyingkat waktunya dengan mencari template di sosial media, di internet dan lain sebagainya. Banyak sekali, nggak mungkin. Jangan pernah kita nolak-nolak rezeki, ada job atau ada klien masuk minta dibuatkan ini, bilang aja ya gitu. Kenapa? Karena semua bisa kita kerjakan melalui internet. Jadi kalau kalian yang freelancer kayak saya, job apapun terima, itu namanya bersyukur. Kalau bersyukur insya Allah kan nanti ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sambil ngedit-ngedit gitu ya guys ya. Ternyata masalahnya yang cukup trouble di sini, terkadang itu ketika kita pengennya hanya copy paste, ternyata fontnya itu tidak pas. Ketika fontnya tidak pas, nanti bentuk dan tampilan tidak enak dilihat. Akhirnya kita terpaksa harus mengetik ulang atau mengetik secara sendiri. Nah, boleh jadi kalau teman-teman semua menemukan kebetulan file yang dikirim klien terus sama file editingnya dicocokkan, bisa. Nah, itu lebih enak, tinggal copy paste gitu, tahu-tahu selesai dan gajian deh, bayaran kayak gitu. Nah, ini terus kita ganti juga gambar backgroundnya, nanti kita ganti foto anak-anak gitu. Setelah itu kita masuk ke sesi berikutnya saja gitu ya, di cut di sini. Nah, ini kita udah ngisi, terus udah sampai sini nih, udah diganti juga fotonya sama foto yang dikirim klien. Tinggal ganti keterangan-keterangan gitu. Keterangannya outing kelas drum band diganti apa kayak gitu, misalnya kayak gini. Kegiatan-kegiatannya, terus ya biasanya nanti ada revisi sih. Makanya kita percepat saja. Ini sebenarnya kita ngerjainnya berjam-jam guys. Namun kita singkat di sini aja biar penonton juga enak lihatnya. Nggak enak kan kalau nanti penonton, ini cara kita
menggabungkan itu tinggal diklip gitu ya, jadi dipaskan gini, setelah itu diklip, masukkan gambar, nah clip inside gitu, tinggal tempel-tempel gitu aja, terus nyesuaiin huruf, posisi, dan diklip-klip terus gitu, tinggal menyesuaikan ukuran. Nah itu jadi kan ya intinya gampang lah guys. Jadi intinya para freelance jangan pernah menolak job apapun. Kalau job cuman dipikirkan memang sulit, tapi kalau dikerjain jadi mudah. Cobalah, percaya deh, praktekin aja, nanti beneran bakal tahu kalau oh ternyata enak ya, mudah ya, kacang aja gitu. Ya kayak gini, tinggal kayak gini disesuaiin, klip. Ya memang kita harus sabar sih. Paling sabarnya itu ketika revisi. Biasanya revisi itu juga kenapa sih nggak bilang dari tadi gitu misalnya. Nah itu biasanya kita harus memperjelas ke klien juga gitu. Harus memperjelasnya gimana, mintanya seperti apa sih, harus dijelasin semua gitu. Kalau yang diminta udah jelasin semua, terus kita baru fix ngerjain. Udah fix belum, nggak ada yang ditambahkan lagi kayak gitu. Kalau perlu kita yang tanya. Kalau udah bener-bener awalnya bilang fix terus nggak ada yang ditambahkan lagi, kok tahu-tahu pas jadi pengen tiba-tiba revisi harus nambah ini, nah itu kena charge lagi, harusnya kita harus minta bayar lagi kayak gitu. Karena kalau kita nggak minta bayar lagi, awalnya kita udah sepakatan, udah fix, nanti kita yang rugi, kita rugi waktu, rugi tenaga, rugi mata juga lihat kayak gini kan. Hanya editor yang betah kayak gini. Taulah penderitaan editor itu yang bagian mananya aja gitu. Nah jadi istilahnya jangan mudah-mudah sih untuk jadi freelancer itu, terus revisi tetap bayarannya sama gitu ya, nggak gitu, nggak boleh. Kita harus harus dalam manajemen kita, harus manajemen yang bagus. Jadi maksudnya manajemen yang bagus itu seperti apa ya, jadi dari awal kita jelaskan, sudah fix, kalau udah fix baru kita gas gitu. Nah kalau tiba-tiba di tengah-tengah ataupun pas sudah selesai tiba-tiba istilahnya nambah ini nambah itu, revisi banyak lagi, dan padahal awalnya udah fix, kita udah memastikan, udah tanya beberapa kali, udah bilang fix, tahu-tahu kan nambah, ya kita harus berani ngasih charge lagi gitu biar kita dapat bayaran lagi. Karena beneran biasanya kalau saya pribadi sih ya, sekalian ngerjain desain kayak gini biasanya di belakangnya udah ngantri ngerjain video gitu. Kalau ngerjain desain kayak gini terus kita nggak minta nambah charge, ya rugi, karena waktunya buat ngerjain revisiannya aja bisa buat ngerjain video, dan itu biasanya biayanya lebih gede gitu kan. Namun kalau saya pribadi bukan freelancer yang begitu jahat dan begitu jual mahal sih ya. Kalau cuma minta tolong dikit-dikit, nggak terlalu banyak revisi, tinggal pencet, tinggal geser gitu, saya biasanya nggak ngasih charge sih. Tapi nah kayak gini sampai selesai udah kan. Nah ya inilah sedikit karya kita lanjutkan sesi berikutnya. Nah ini beneran ini mulai revisi, setelah itu kita cek satu persatu. Nah kalau ini udah on it ya, udah milik kita banget, karena dari desain awalnya udah kita rubah total, namanya udah sesuai klien, foto-fotonya juga dari klien kayak gitu. Nah dicek satu-satu, kalau udah bener baru dicetak guys, kayak gitu. Nah ini sebenarnya banyak sih yang direvisi, kita cuma kalau tipe kesalahan diri kita sendiri ya itu jangan minta charge lah bro, bangetan lah. Itu kesalahan, kalau namanya revisinya karena kesalahan kita sendiri ya itu kita harus bertanggung jawab, harus segera diperbaiki dan dikirim lagi. Yang susahnya juga kalau sering-sering banget revisi dan sering-sering setor gitu, kita bisa kehabisan kuota guys. Kenapa ya? Karena soalnya kadang-kadang ini kalau desain sih nggak terlalu gede, kalau video bro, nah itu kadang-kadang gede, kualitas HD. Setelah itu awalnya revisi, dikirim, revisi lagi, kirim lagi, mereka juga download lagi gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Ya gitu istilahnya, susah senangnya jadi freelancer, kita teliti sedikit demi sedikit sampai udah jelas fix semua, nggak ada yang salah. Kita pastikan kita yang nggak salah, kita nggak tipu dan lain-lain. Kalau ada revisi berarti nanti kita bisa mengajukan charge gitu. Oke, kayaknya beneran udah nggak ada yang salah nih, misalnya gitu kan. Setelah itu fix, langsung aja cetak gitu. Kalau ini ada yang salah, kebetulan kita benerin dulu sebentar.
Nah, ini posisinya kurang pas nih. Jadi kita desainer itu biasanya juga perfeksionis ya, sedikit dan mendetail itu kita teliti-teliti banget. Jadi jangan kira ya, meskipun kita awalnya download template, jangan dikira semuanya ini tinggal geser ketik gitu, nggak mudah bro. Ini semuanya perlu seni juga, di sini ada seninya. Nggak semua orang bisa, meskipun awalnya tadi saya bilang semua orang bisa, makanya semua orang bisanya itu bisa downloadnya tapi belum tentu bisa dan betah editingnya semua ini, ganti-ganti satu persatu sampai mengisinya jadi seperti ini. Ya saya rasa itu dulu teman-teman semua, dan mungkin bila ada yang pengen tanya-tanya atau curhat sesama freelancer, kalian bisa hubungi nomor di deskripsi, terus bisa cek account ini dengan cara subscribe dan share kayak gitu bila bermanfaat, dan pastikan nanti dapat update. Nah, kita ini sedikit gambaran, kita tadi kan download hanya separuhnya, ternyata klien minta kita membuat dua lembar. Ini sebenarnya nggak 2 lembar sih, sebenarnya 1 lembar tapi bolak-balik kayak gitu, nggak apa-apa. Terus kita tambah. Nah, ini agak repot karena downloadan kita 1 template, ternyata mintanya 2. Kita udah terlanjur download yang 1, akhirnya kemarin kita copy paste dan sedikit meniru, dan alhamdulillah akhirnya jadi seperti berikut. Kita udah teliti semuanya dan jadi inilah PPDB sekolah apa kemarin, Islam Alam Karanganyar kayak gitu. Setelah kita save, jangan lupa di save ya guys, karena gregetan banget kalau nanti tiba-tiba kalian udah save, kalian udah edit lama, udah jadi, terus ternyata belum di save, ya kasihan lah hasil kerja kerasnya sama aja nggak kesimpan, nanti kita mulai dari nol sambil nangis-nangis gitu. Jadi biasakan selalu save perubahan sedikit demi sedikit ya, jangan lupa save. Setelah itu kita ini udah selesai nih, kita kembalikan ke klien hasil revisiannya, kita upload kembali ke Google Drive kayak gitu. Nah, itu yang awalnya revisi, setelah itu ternyata minta 2 lembar tapi bolak-balik. Jadi sering banget sih kita miskomunikasi antara klien dengan editor. Jadi saya sarankan lagi, kembalikan kejelasan komunikasi yang baik itu sangat penting. Ini kita upload dan filenya nggak terlalu gede, alhamdulillah cepet selesai. Dah gitu aja, have see you on the next video, don't forget to subscribe and like, and goodbye, semoga bermanfaat.